Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit penjelasan tentang analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbasis kaidah ilmu tafsir. Kita langsung saja. Di sini ada identitas ayat, di mana lafal ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Latar belakang dan relevansi ayat ini adalah di mana Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 berkaitan dengan konteks pembinaan akhlak sosial. Ayat ini menegaskan bahwa ejekan, celaan, dan panggilan buruk yang merusak persaudaraan dan bertentangan dengan iman. Dalam konteks modern, terutama di era media sosial, ayat ini tentunya sangat relevan karena praktik bullying, body shaming, dan ujaran kebencian semakin marak dan sering dianggap wajar. Padahal berdampak serius terhadap martabat dan kesehatan mental seseorang. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Dawud riwayat dari Abu Jubairah bin Ad-Dahak bahwa ayat ini turun kepada kaum Bani Salimah karena mereka memiliki 2 atau 3 nama panggilan dan terkadang satu nama membuat seseorang marah atau tidak senang jika dipanggil dengan nama itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai larangan memanggil orang dengan julukan atau panggilan yang tidak menyenangkan. Kemudian menurut riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan sebagian sahabat yang memberi julukan kurang pantas kepada sahabat lain meskipun tanpa niat jahat. Maka Al-Quran menegur sikap tersebut karena dapat melukai perasaan dan merusak ukhuwah. Kemudian dari sisi tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, makna Quran Surat Al-Hujurat ini dikuatkan oleh beberapa ayat yang lain. Di antaranya yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 53, yaitu tentang perintah berkata baik karena berkata buruk dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian ada juga Quran Surat Al-Qalam ayat 11 tentang larangan menjadi pencela, menghina, dan menyebar keburukan. Dan yang terakhir ada Quran Surat Al-Humazah ayat 1 tentang larangan mengumpat dan mencela. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan konsistensi Al-Quran dan menjaga etika komunikasi serta kehormatan manusia. Lalu, tafsir Al-Quran dengan hadis sebagai bagian dari interpretasi berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas, yang artinya sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita meremehkan orang lain, baik secara kata maupun perbuatan, maka termasuk sikap yang sombong. Kemudian hadis Nabi mengatakan al-mustabbani ma qala fa'lal badi ma lam ya'tadil madlum.
yang artinya apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu biasanya akan ditanggung oleh orang yang memulai selama orang yang didolimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Maka dalam hadis tersebut, dosa saling mencaci maki antara dua orang akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Hal ini dengan syarat bahwa pihak yang dicaci itu tidak membalas cacian tersebut dengan kualitas dan kuantitas yang lebih buruk. Pendapat ulama terhadap Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Ibnu Katsir berkata dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa ayat tersebut berisi larangan meremehkan dan menghina orang lain, sebab perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori sombong. Kemudian Ibnu Abbas, ayat ini berisi larangan yang mencakup semua bentuk ejekan, baik melalui ucapan, isyarat, maupun gelar. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini sebagai dasar etika sosial Islam yang menjaga kehormatan individu. Kemudian ada analisis makna bahasa. Yang pertama ada lafad atau kata yaskhor, yang berarti mengolok-olok, merendahkan dengan sikap meremehkan. Hal ini berarti menyebutkan kekurangan atau kesalahan orang lain dengan tujuan untuk menertawakannya, baik dengan isyarat, ucapan, perbuatan, ataupun tingkah laku. Yang kedua, ada kata atau lafad talmizu, yang artinya mencela secara langsung atau tidak langsung. Ibnu Asyur memaknai talmizu sebagai bentuk ejekan yang langsung ditujukan kepada seseorang yang ada di hadapannya, baik ejekan berupa isyarat, ucapan, maupun tindakan. Kemudian, ada kata tanabazu bil alqab. Ini diartikan sebagai saling memberi julukan buruk. Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, makna dari kata ini adalah seorang laki-laki yang pernah melakukan amal buruk, akan tetapi orang tersebut telah bertaubat, tidak mengulanginya lagi dan kembali ke jalan yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang orang lain untuk tidak lagi mencela orang tersebut atas kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Dan yang terakhir ada kata bi'sal ismu, yang artinya seburuk-buruk sebutan. Metode tafsir yang digunakan untuk memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 ini adalah metode tafsir tahlili. Karena metode ini menganalisis ayatnya secara rinci, mulai dari aspek bahasa, konteks, hadis, dan pendapat para ulama. Kemudian sumber tafsirnya ini adalah tafsir bil ma'sur, yakni meliputi Al-Quran, hadis, sahabat. Kalau yang sudah disebutkan tadi ada Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, sama Al-Qurtubi. Kemudian tafsir Birra'yi Al-Mu'tabar, yaitu analisis rasional dan kontekstual menurut Quraisy Shihab. Kemudian, corak tafsir atau gaya interpretasi dan pendekatan yang digunakan untuk memahami ayat ini adalah yang pertama akhlaki, karena menekankan pembinaan moral dan akhlak individu. Dalam konteks Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, ayat ini diarahkan untuk membentuk sikap pribadi yang beradab, menjaga lisan dan sikap yang merupakan bagian dari iman dan akhlak mulia seorang muslim. Yang kedua, ada adabi ijtimai yang berfokus pada etika sosial, yakni membangun kehidupan sosial, saling menghormati, menjaga martabat sesama, serta mencegah konflik sosial yang timbul akibat ejekan dan penghinaan. Kemudian, corak tafsirnya adalah tarbawi, yang dimana corak tafsir tarbawi ini memandang sebagai materi pendidikan karakter. Larangan mengolok-olok, mengajarkan nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam dunia pendidikan, ayat ini relevan
untuk membentuk kepribadian peserta didik yang santun, menghargai teman, dan menolak budaya perundungan atau bullying baik secara langsung maupun di media sosial. Makna ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 bisa dimaknai secara hakiki dan secara majazi. Secara hakiki, ayat ini bermakna tentang larangan nyata dan langsung terhadap perbuatan mengejek, mencela, merendahkan, atau memanggil orang lain dengan julukan yang tidak disukai. Sedangkan makna secara majazi, ejekan dan celaan ini dipahami sebagai cerminan kerusakan iman dan kezaliman batin seseorang. Kemudian, kesesuaian ayat atau hubungan antara ayat dan maqasid Al-Quran. Ayat ini sangat sejalan dengan tujuan utama Al-Quran, khususnya dalam hal yang pertama menjaga kehormatan manusia, karena larangan mengolok-olok bertujuan melindungi kehormatan, martabat, dan harga diri setiap manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan kesehatan mental sosial, karena ejekan dan hinaan dapat merusak kesehatan mental, menimbulkan luka psikologis, serta memicu konflik sosial. Kemudian, ayat ini menegaskan bahwa komunikasi dan adab lisan merupakan bagian integral dari tujuan Al-Quran dan syariat Islam, bukan sekadar aturan tambahan. Kontekstualisasi atau aplikasi pedagogis dan kontekstual ayat dalam pendidikan, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 menjadi dasar pembentukan karakter pribadi yang santun, empati, toleransi, serta pencegahan bullying di sekolah dan di ruang digital. Kemudian, guru dan pendidik berperan menanamkan nilai ini agar peserta didik memiliki adab dalam berinteraksi. Maka secara keseluruhan, pembahasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 ini menegaskan bahwa larangan mengolok-olok merupakan prinsip fundamental etika sosial Islam. Tafsir klasik memberikan landasan normatif yang kuat melalui riwayat dan pemaknaan bahasa, sementara tafsir kontemporer memperluas cakupan makna ayat agar relevan dengan tantangan modern seperti perundungan, diskriminasi, dan ujaran kebencian di ruang publik maupun digital. Hikmah yang bisa kita terapkan melalui ayat ini adalah menjaga lisan dan sikap merupakan kunci terwujudnya masyarakat beriman dan beradab. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status atau penilaian manusia, tetapi oleh ketakwaan dan akhlaknya. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam ayat ini, maka umat Islam diarahkan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan verbal. Untuk itu, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.